Salam damai sejahtera bagi umat GKI Perumahan Citra 1 dan bagi saudara semua, dimanapun saudara berada. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati hidup kita bersama. Saya Penatua Ruri Arumdati. Kali ini saya akan membawakan renungan singkat bagi kita semua. Tema renungan kita hari ini adalah hidup dalam roh, hidup untuk sesama. Ayat pengantar diambil dari Yohanes 20 ayat 21 dan 22. Kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Umat yang terkasih, kalau kita memperhatikan kehidupan kita saat ini, ada satu hal yang semakin sering terlihat. Banyak orang sibuk memikirkan dirinya sendiri. Tekanan hidup yang besar membuat banyak orang lelah, sibuk mengejar target, dan tanpa sadar hidup menjadi semakin individualis. Kita mulai sulit peduli terhadap orang lain. Kita mulai merasa, yang penting saya baik-baik saja. Padahal ketika Yesus memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya, tujuannya bukan supaya mereka hanya merasa nyaman secara pribadi. Roh Kudus diberikan supaya hidup mereka dipakai menjadi berkat bagi sesama. Mari kita memperhatikan konteks Yohanes 20. Saat itu para murid sebenarnya sedang tidak baik-baik saja. Mereka hidup dalam ketakutan. Mereka bersembunyi di ruangan tertutup setelah kematian Yesus. Hati mereka penuh kebingungan dan ketidakpastian. Mereka takut ditangkap, takut mengalami penderitaan, dan takut menghadapi masa depan. Namun justru di tengah ketakutan itu Yesus datang. Hal pertama yang Yesus berikan adalah damai sejahtera. Yesus tahu bahwa hati manusia sering dipenuhi ketakutan. Karena itu, ia terlebih dahulu menenangkan para muridnya. Tetapi menariknya, Yesus tidak berhenti hanya memberikan rasa nyaman. Sesudah itu Yesus berkata, "Sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu." Artinya, setelah menerima damai dan Roh Kudus, murid-murid tidak minta diam saja. Mereka dipanggil keluar. Mereka diutus untuk hidup bagi sesama. Inilah yang penting bagi kita untuk dipahami. Roh Kudus tidak diberikan hanya untuk diri sendiri, tetapi menggerakkan kita untuk hadir bagi sesama. Roh Kudus bekerja supaya hidup kita dipakai Tuhan menjadi saluran berkat, membawa kasih, pengharapan, dan damai sejahtera. Orang yang hidup dalam roh akan belajar, lebih peka terhadap pergumulan orang lain, lebih mudah mengampuni, mau menolong, mau mendengar, dan mau hadir bagi yang sedang lemah. Kadang kita berpikir pelayanan besar harus selalu menjadi sesuatu yang luar biasa. Padahal seringkali hidup dalam roh terlihat melalui hal-hal yang sederhana. Menyapa orang yang kesepian, menguatkan teman yang sedang dalam keadaan jatuh, mendoakan orang lain, mendengarkan tanpa menghakimi, atau menyediakan waktu untuk keluarga. Roh Kudus mengubah hati yang tadinya takut menjadi hati yang mau mengasihi. Dan ada bagian yang sangat indah di dalam teks ini. Yesus mengembusi para murid. Gambaran ini mengingatkan kita pada nafas kehidupan. Seolah Yesus berkata bahwa hidup baru dimulai ketika Roh Allah bekerja di dalam diri manusia. Artinya, hidup orang percaya bukan sekedar menjalani rutinitas setiap hari, tetapi hidup yang memiliki arah, menjadi saluran kasih bagi sesama. Karena itu pertanyaan hari ini, apakah hidup kita sudah menjadi berkat bagi sesama? Apakah kehadiran kita membawa damai, pengharapan, dan kasih? Hari ini kita diingatkan kembali bahwa hidup dalam roh berarti hidup yang tidak berpusat pada diri sendiri, tetapi hidup yang mau dipakai Tuhan untuk mengasihi sesama. Demikian renungan bagi kita semua. Kiranya melalui renungan ini kita diingatkan untuk terus menjadi pribadi-pribadi yang tekun dan setia melakukan kehendak-Nya. Sampai jumpa pada renungan singkat digital Majelis Jemaat berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.